Perkenalkan, nama saya Andreas. NIM saya 15241088. Kelas saya itu 15 3C30. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat, yaitu tentang pengantar pemrograman data science atau bahasa Python. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dinamis, serbaguna, dan mudah dibaca karena sintaksnya yang sederhana. Bahasa ini populer digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan atau kita disebut sehari-hari itu AI, dan machine learning. Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengoptimasikan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama khususnya untuk para pemula. Dan yaitu ada karakteristik utama Python. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Sintaks Python menyerupai bahasa Inggris sehingga membuatnya mudah dipelajari. Yang kedua, bahasa pemrogramannya interpreted. Tidak perlu kompilasi sebelum eksekusi. Yang ketiga, kompatibilitas luas. Dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Yang keempat, yaitu pustaka kaya. Python juga memiliki pustaka standar yang sangat luas untuk berbagai kebutuhan. Contoh-contoh penggunaan Python. Yang pertama, untuk data analisis atau machine learning. Python telah menjadi andalan dalam ilmu data. Bahasa pemrograman ini memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data, serta algoritma machine learning. Ia juga bisa digunakan untuk manipulasi, menganalisis data, dan menyelesaikan berbagai tugas lain terkait data. Yang kedua itu pengembangan web atau disebut web development. Python juga sering digunakan untuk mengembangkan backend sebuah situs atau aplikasi. Perannya dalam pengembangan web termasuk pengiriman data dari dan ke server, memproses data, dan berkomunikasi dengan server, penelusuran URL, serta memastikan keamanan situs. Yang ketiga itu otomatisasi tugas. Jika kita merasakan bosan saat mengerjakan tugas yang berulang-ulang, kita bisa mengefisienkan waktu dengan Python. Penulisan kode yang digunakan untuk membangun proses otomatis disebut dengan scripting. Dalam dunia coding, otomasi ini bisa digunakan untuk memeriksa kesalahan di banyak file, sekaligus mengkonversi file, menjalankan matematika sederhana, serta menghapus duplikat dalam data. Yang keempat itu menyelesaikan berbagai tugas harian. Python tidak hanya milik para programmer dan data science saja, tetapi bisa dipelajari, bisa memberikan peluang baru bagi profesi lain. Beberapa tugas yang bisa membuat operasi dengan bahasa pemrograman Python ini antara lain. Yang pertama, memantau pasar saham atau indeks atau harga kripto. Yang kedua, mengirim data kita sendiri, pesan sebagai pengingat untuk membawa sebagai alarm. Yang ketiga, mempenuhi daftar belanjaan atau membuat daftar list dalam makanan rumah. Yang keempat, mengganti nama file dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kelima,
mengubah file text menjadi script sheet, dan masih banyak lagi yang lain. Mengapa Python cocok untuk data science? Yang pertama, Python ini telah menjadi pilihan utama bagi data science karena kesederhananya, kesimplisitasnya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang cenderung kompleks, Python juga punya sinteks yang mudah dimengerti, bahkan untuk pemula. Beberapa alasan mengapa Python begitu disukai di kalangan data science antara lain. Yang pertama, sederhana dan mudah dipelajari. Python memiliki kurva pembelajaran yang lebih landai dibandingkan bahasa pemrograman lain seperti R atau Java. Bahkan pemula bisa juga mempelajari dasar-dasar dalam waktu yang sangat singkat. Komunitasnya yang besar dan aktif. Dengan komunitas Python yang sangat luas, kita tidak akan pernah merasa kesulitan menemukan solusi jika menghadapi masalah. Terdapat ribuan tutorial, dokumentasi, dan forum diskusi yang bisa diakses dengan mudah. Yang ketiga, pustaka yang kaya untuk data science. Python memiliki sejumlah library khusus yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan data science. Contoh populer termasuk Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, dan Matplotlib untuk visualisasi data. Variabilitas. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari analisis data, pembuatan visualisasi, hingga membangun model machine learning yang canggih. Selain itu, Python juga memiliki ribuan pustaka atau library yang membantu mengoptimasikan tugas-tugas yang biasanya memakan waktu yang lama. Kenapa library penting dalam Python untuk data science? Salah satu kekuatan Python di dunia data science adalah banyaknya pustaka atau library yang bisa digunakan untuk mencepat proses kerja atau precision waktu kerja. Berikut ini sebagai berikut. NumPy. Library ini sangat kuat untuk komputasi numerik, terutama ketika bekerja dengan array besar. Misalnya kita bekerja dengan data size yang beribu-ribu nilai, NumPy dapat memudahkan kita untuk melakukan operasi matematika secara cepat. Yang kedua itu Pandas. Pandas adalah library yang sangat populer untuk manipulasi data, terutama data dalam bentuk tabel atau data frame. Dengan Pandas, kita bisa dengan mudah membaca, mengubah, dan menganalisis data. Yang ketiga itu Matplotlib. Visualisasi data adalah bagian penting dari data science, dan Matplotlib membantu membuat grafik dan plot dengan mudah. Yang terakhir itu scikit-learning. Library ini banyak digunakan untuk machine learning. Kita bisa membangun model prediksi seperti regresi dan klasifikasi hanya dengan beberapa baris kode saja.